Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, izin bertanya Pak, mengapa saham syariah di IHSG masih ada unsur-unsur non halal seperti utang perusahaan yang pakai bunga? Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Padahal dalam syariah Islam itu harus dijalankan secara kafah dan tidak boleh bercampur riba sedikit pun. Kata siapa itu? Oke ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Al-ayah, wahai orang-orang yang punya iman, udkhulu, masuklah kalian semua fisilmi, ke dalam kepasrahan atau agama Islam kafah. Kafah itu apa ya? Ya katakanlah orang biasanya memaknai secara keseluruhan gitu ya, seutuhnya, sempurna gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikuti langkah setan. Oke. Rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nanti ada ijma', ada qiyas, itu untuk dalil muttafaq, dalil yang disepakati. Ada usul fiqh, dalil mukhtalaf, dalil yang diperselisihkan. Usul fiqh ini ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada urf, ada syar'u man qablana, ada sadduz dzari'ah, ada qawaid fiqhiyah, nanti ada dhawabit fiqhiyah, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu Allah itu maha luas. Masuk Islam secara kafah. Sudahkah Anda menyimak satu topik itu menggunakan banyak rujukan? Sudahkah? Ya, kalau belum, simaklah semua hadis, simaklah semua ayat-ayat Al-Quran. Perhatikan, ada ayat Al-Quran berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman idturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Ayat apa sih? Perhatikan, di situ ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam disempurnakan di ayat ini. Perhatikan. Ayat ini diawali dengan urusan fikih. Hurrimat. Diharamkan, ini urusan fikih nih, urusan halal haram nih. Perhatikan, ini ilmu yang pertama. Ya, Al-Qur'an itu intinya adalah fikih, syariat. Fikih, syariat lanjut fikih. Halal haram, ya. Lanjutnya lagi, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshaw. Ya, orang kafir itu udah kesulitan itu nyari tema-tema apa lagi yang untuk mengalahkan Al-Qur'an. Sepertinya itu seakan-akan udah dibahas semua oleh Al-Qur'an. Nah, famanidturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Ketika kamu dalam kondisi terpaksa, ora dosa, enggak dosa. Insya Allah Allah maha pengampun. Famanitur, ini kata kunci. Kan katanya tadi masuk Islam dengan kafah. Ada ayat ini loh. Kafah itu ya semua ayat digabung-gabung. Ulama dulu dari abad kesekian Hijriyah sampai ya sekarang udah bikin rumus. Semua Al-Quran itu ayatnya diperes dalam ilmu usul fiqh. Hadis pers dalam ilmu usul fiqh. Jadi tidak berarti otomatis
Kita tuh beras dalam kondisi apapun harus melakukan itu. Kalau enggak itu maka bukan kafah. Kafah itu artinya ya udah apalin Quran, apalin hadis, cermati semua ayat Al-Quran, cermati semua hadis. Itu baru satu ayat yang saya sampaikan, bahwa dalam kondisi terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan itu menjadi boleh, nggak ada dosa, ya. Ada lagi ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman idturra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Perhatikan, haram lagi itu ditulis oleh Allah di situ. Ada lanjutan ayat, famanidturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Kalau memang dalam kondisi terpaksa enggak dosa melakukan itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Penyayang. Enggak hanya Rahman kan, ada Rahim. Rahim itu penyayang untuk orang yang beriman, ya, Rahim. Ini baru 2 ayat. Cocok nih, kalau dalam kondisi terpaksa melakukan itu menjadi boleh. Nah, nanti ada lagi ayat-ayat yang lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kalian itu dalam kondisi yang gampang. Tidak menginginkan kalian dalam kondisi yang sulit, usr. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam kesulitan itu pasti sedang disertai dengan kemudahan. Jadi sulit mudah. Itu memang kesenyataan hidup. Nggak bisa gampang terus itu hidup begitu. Terus diulang lagi tuh ayat itu, inna ma'al usri yusra. Tak tambahi hadis sahih, innad dina yusrun. Rawahul Bukhari ini. Saya foto itu, saya tulis di buku saya cantumkan itu. Innad dina yusrun, sungguh agama itu gampang. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah dan jangan kau persulit, ya. Basyiru, berikanlah kabar gembira, jangan kabarkan sesuatu yang bikin orang takut. Tetapi begini, namanya Al-Qur'an itu kan ayat-ayat fikih Al-Quran, dominan fikih muamalah lagi. 90% mungkin ya, itu fikih muamalah, maliyah. Bukan maliyah saja ya, nanti ada akhwal asyakhsiyah dan lain-lain. Oke. Bahwa ternyata Allah itu menginginkan kemudahan, nggak pengen kesulitan. Ada ayat Al-Quran bilang kalau dalam kondisi terpaksa ya melakukan yang haram nggak dosa. Ini ayat-ayat yang levelnya nas semua ini yang saya bilang tadi. Nas itu Al-Quran dan hadis sahih. Ini levelnya nas semua yang saya bilang tadi. Artinya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam Islam yang kafah. Itu nggak otomatis terus kalau nggak hitam harus putih. Ini ayat Al-Quran yang saya baca tadi itu menguatkan satu kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-Asbawan Nadhair, buka, nanti ketemu kaidah ini As-Suyuti. Saya punya yang As-Suyuti. Ada 3 kan Al-Asbawan Nadhair. Nanti di Qawaid wa Dhawabit Fiqhiyah ketemu ya. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Nanti ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kedaruratan. Ini dari ayat Al-Qur'an yang tadi itu, asal usulnya. Kemudian muncul kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurat kanat 'ammatan akhassah. Jadi hajat, ini bukan darurat tuh ya, hajat, level hajat, di bawahnya darurat, itu ternyata bisa menempati posisi darurat. Nah, hajat itu apa, darurat itu apa? Guru usul fikih saya bilang, ad-daruratu huwa ma'idha lam yatanawalhu halaka au qaruba. Buka kitabnya Imam Ahmad, saya punyanya Imam Ahmad sih, bab maqasid syariah. Itu di situ ada, didefinisikan itu, ciri-cirinya adalah halaka au qaruba.
Ketika sesuatu itu ketika tidak ada atau tidak dilakukan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan atau kematian atau cacat, itu darurat. Nah, darurat itu boleh melakukan hal yang haram. Hajat juga. Hajat itu apa? Kalau guru usul fikih saya bilang al-hajatu ya ma idza lam yatanawalhu lam yuhlik walakin ala dhayyikin aw usrin. Saya punya kitabnya juga. Oh, ternyata tolok ukur hajat adalah ketika usr atau dhayyik. Usr itu sulit, dhayyik itu sempit. Dhayyik sempit. Susah gitu ya. Buka kitab itu. Saya ada. Itu definisinya. Jadi paham ya? Darurat adalah ketika sesuatu nggak ada atau nggak kita lakukan, maka akan terjadi kematian atau cacat. Nah, kalau hajat itu ternyata boleh melakukan yang haram. Kondisinya apa? Ketika sulit, ketika sempit. Perhatikan, fatwa di SN MUI nomor 28. Itu hal-hal yang sifat aslinya adalah haram, dibilang boleh oleh DSN MUI karena pertimbangan hajat, nggak sampai darurat. Fatwa nomor 1 tahun 2004 dibilang darurat. Boleh melakukan hal yang haram. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in juz 2 bikin rumus, saya pernah screenshot itu rumus beliau ya. La harama ma'a darurah, enggak haram dalam darurat. Nah, makanya ketika Anda bertanya IHSG saham syariah, ini kok masih ada unsur-unsur haramnya ini seperti apa? Nah, mari kita pelajari ilmu-ilmu dari level dalil muttafaq. Yang saya bilang tadi dalil muttafaq kemudian saya maknai ya. Silahkan buka sendiri, tanya sama gurunya. Ada dalil mukhtalaf. Dalil mukhtalaf ini nanti dalil-dalil yang diperselisihkan. Dan diperselisihkan ini artinya beda mazhab nanti beda ukurannya. Oke, begini. Di dalam saham syariah, saham dikatakan syariah adalah ketika masuk dalam DES. Ya, DES daftar efek syariah. Daftar efek syariah itu dikeluarkan selama 6 bulan sekali ya oleh OJK ya, oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian 6 bulan sekali ini bisa ganti-ganti loh. Yang kemarin masuk DES bisa lepas, bisa nggak masuk lagi, gitu. Nanti bisa masuk lagi. Gitu. Tolak ukurnya ya, pertama yang tidak bisa ditawar adalah screening dari sisi transaksi yang dilakukan. Harus halal. Screening pertama. Halal itu artinya apa? Tidak nabrak larangan. Al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah adalah halal sampai ada dalil haramnya. Jadi tidak boleh riba. Ini aktivitasnya ya. Nggak boleh riba, nggak boleh goror, nggak boleh maisir, nggak boleh goror yang kafir ya. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh zalim, nggak boleh melakukan yang terlarang, nggak boleh bai' ma'dum, nggak boleh ya insider trading dan lain sebagainya di bidang bursa. Pasar modal syariah ya, termasuk reksadana syariah. Itu screening pertama, itu nggak bisa ditawar. Bahkan nggak bisa ditawar pun ini sebenarnya masih bisa boleh, minimal dalam kondisi hajiat, nggak hanya darurat. Kalau darurat ya jelas boleh, tapi kalau hajiat ternyata boleh. Ya, katanya masuk Islam kafah, berarti harus paham semua ilmu Islam dalam hal hukum ekonomi syariah. Ya, nggak. Terus kalau riba enggak selesai, enggak ada solusi, enggak. Islam ternyata kan enggak begitu. Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma alaih. Famanitturra fi mahmaswatin ghayra mutajanifin li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Itu ayat Al-Qur'an jelas itu membolehkan kita melakukan sesuatu yang haram ketika darurat, terpaksa. Kemudian dimaknai oleh ulama, darurat itu apa, hajiat itu apa. Kembali lagi kepada screening yang tadi ya. Screening yang pertama tidak boleh melakukan transaksi yang haram. Yang kedua, screening dari kelembagaan. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa sih ada angka 45%, 55%? Ini angka versi Imam Syafi'i. Diambil dari logikanya mazhab Syafi'i sebenarnya angka ini. Mazhab Syafi'i adalah, tolong ya nanti bedakan antara maksud dan tabi'. Maksud itu tujuan, tabi' itu ikutan. Maksud itu nanti yang akan dinilai. Ini halal atau haram, tabi' itu ikutan. Ikutan itu sesuatu yang ngikut aja dia sebenarnya, tidak menjadi pertimbangan bahwa yang dihukumi adalah tabi'nya, tapi maksudnya yang dihukumi. Mana yang jelasinnya ya? Oke, begini. Ini sebenarnya kalau teman-teman buka kitab Bidayatul Mujtahid bab sorf, ketemu rumus ini. Mazhab Maliki itu menghukumi sesuatu itu dominan atau tidak, tolok ukurnya kalau sepertiga itu minor. Kalau 2/3 berarti dominan. Mazhab Maliki.
Berarti kalau sebentar, ini yang tadi kan belum saya kasih angkanya ya. Nah, saham syariah adalah saham yang tidak nabrak larangan dari sisi transaksi plus dari sisi kriteria jenis efeknya atau perusahaannya. Yang pertama, tidak boleh punya utang riba melebihi 45% totalnya ya. Kalau perusahaan itu punya total 100 M, maka yang 45 M ini maksimal utang haramnya. Yang 55% ini utang halalnya. Ingat, yang 55% ini 55 M ini halal. Ya halal itu ya halal, nggak ada persen-persenan, namanya halal. Yang ini haram, haram ya haram, nggak ada persen-persenan gitu. Nah, kenapa ada persenan yang ini? Ini volume, bukan hukum sebenarnya. Volume yang menyebabkan ulama menjadi berbeda pendapat dalam berhukum. Kalau menurut mazhab Maliki lebih kecil nih, sepertiga yang haram, 2/3 yang halal akan bisa, saya bilang akan bisa dihukum ini halal. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i yang penting 50% lebih dikit. Kalau ini 50% kurang ini haram, 50% lebih ini halal, maka bisa, saya bilang sekali lagi, bisa terhukum halal. Menurut mazhab Syafi'i ini halal. Karena yang dominan adalah yang halal. Jadi kalau ada di SMUI ngambil 45, 55 angka dari mana? Ini usul fikih gitu ya, dari mazhab Syafi'i. Yang penting 50% lebih. Tetapi ingat, kenapa hal itu dilakukan oleh DSN MUI? Ya, karena apa? Kalau dibikin lebih ketat lagi menjadi versi mazhab Maliki tadi itu, jangan-jangan nanti nggak ada yang masuk. Namanya dakwah kan nggak iso saknyet gitu kan, nggak bisa terus sim salabim abrakadabra berubah halal semua, kan nggak gampang. Padahal pasar modal itu ada pengaruhnya ke pembangunan ekonomi, pembangunan nasional. Jadi hajatnya tinggi, maslahatnya juga tinggi. Oleh karena itu disyariahkan. Bank disyariahkan, ya nggak apa-apa disyariahkan. Pasar modal disyariahkan, keren. Nah, pelan-pelan, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa disempurna lengkapkan semua, jangan ditinggalkan semuanya dengan malah ngambil yang mutlak tidak sempurna. Ini repot. Nah, satu lagi kan indikatornya dia tidak punya pendapatan riba maksimal 10% ya. Lumayan itu mazhab Maliki lebih bagus lagi lah gitu ya. Bagus nggak bagus sama-sama boleh ya. Ini kita kalau ada la yungkarul mukhtalafi wa inna ma yungkarul mujma' alaih, kalau ada ulama beda pendapat ya pilih aja salah satu sebenarnya. Nah, ini dalam kondisi sekarang nih cocok nih mazhab Syafi'i. Nanti suatu ketika nambah lagi mazhab Maliki, suatu ketika 100%. Bukan 100% hukumnya, tapi 100% jumlah utangnya ini harus halal semua, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau ada IHSG yang masih maksimal 45% total utang haramnya, oke. Maksimal 10% pendapatan haramnya, oke. Gitu ya. Jadi udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam secara kafah. Ya semuanya pahami itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kan kafah. Nah, kalau bisa ya apal Quran aja semua hadis dicocokin. Siapa yang bilang nggak boleh ada riba sedikit pun? Nah, itu kan rumusnya memang begitu. Nggak boleh makan riba. Ya, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan riba itu jika kamu punya iman. Kan ada ayat seperti itu. Tapi ada ayat famanitturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaih. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajannifil li itsm. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Ghafur, Sang Maha Pengampun, Rahim, Sang Maha Penyayang. Nah, ada ayat-ayat yang tadi saya sebutin. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddah ila akhirih. Ada lagi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada hadis sahih, innad dina yusrun. Yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Pahami Al-Qur'an dan hadis dari sisi qawaid usuliyah semua. Terus pahami juga ya dari sisi usul fik, dari sisi qawaid fik. Kan kafah, semuanya pelajari. Jangan cuma satu ayat selesai pakai terjemah sudah repot. Pakai ilmu usul fikih
ya, qawaid fikih dan lain sebagainya. Luar biasa, sudah dirumuskan sejak sekian abad yang lalu. Mazhab Syafi'i misalnya bikin ilmu tentang usul fikih, Ar-Risalah, ada banyak kitab usul fikih dan qawaid fikih dari zaman dulu. Usul fikih dan qawaid fikih ya. Luar biasa. Jadi ilmu syariat Islam itu luar biasa. Nggak bisa terus saktek saknyet. Nah, istilah Jawa itu ya, saktek saknyet itu simsalabim, abrakadabra terus berubah jadi keren semua. Nggak bisa seperti itu ya. Mari kita realistis saja, karena hukum itu kan bisa berubah berdasarkan zamannya, berdasarkan makan atau tempatnya ya. Zaman dan makan itu mempengaruhi hukum ya, tentu berhukum tidak asal-asalan ya. Ada ketentuan-ketentuan yang ini disarikan juga dari Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, simpel saja, kalau mau investasi di saham syariah saja, pakai yang saham-saham yang ada dalam daftar efek syariah, itu sudah jihad fisabilillah di bidang pasar modal. Oke ya. Kalau bank kustodian yang syariah belum ada atau belum banyak gitu ya, ya sudah. Nah, kan belum ada, kan terpaksa. Famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li'itsm. Itu ayat itu persis di belakang ayat, potongan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Terus ada lanjutannya yaitu ya kelanjutannya itu tadi. Ya, ketika orang kafir sudah seakan-akan sudah putus asa, kok hukum Islam kok lengkap banget ya, disambung lagi dengan potongan ayat itu tadi. Ketika dalam kondisi terpaksa kamu boleh melakukan sesuatu yang haram, nah Allah itu maha pengampun, itu enggak dosa ya. Itu belum ayat-ayat yang lain lagi, nanti mungkin yang paling saya ingat itu aja sih gitu ya. Jadi melakukan sesuatu itu enggak asal-asalan juga, pakai ilmunya harus kafah kan, pakai semua ayat, enggak hanya satu ayat terus selesai, wah yang ayat yang lain diabaikan, enggak, kita kombinasikan semua ayat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.